Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 42 demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sebab ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuperlihatkan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menggah-menggah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung-patung, "Kamulah Allah kami." Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari
hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam keronggang-keronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskannya, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalilah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yesaya 42 ini berbicara tentang 3 poin. Paling tidak, yang pertama tentang hamba Tuhan yang dipilih secara khusus untuk hadir guna memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Yang kedua, ajakan untuk memuji Tuhan atas penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Ketiga, peringatan kepada umat Tuhan yang tetap tidak mau menerima pemulihan dan penyelamatan dari Tuhan. Dari ketiga poin tersebut kita dapat melihat betapa Allah mengasihi umatnya. Namun kasih Allah dan karya penyelamatannya tidak mendapatkan sambutan dari umatnya. Umat tetap memilih hidup dalam dosa dan tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Bukankah kekebalan hati namanya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentu juga berlaku atas hidup kita. Allah sangat mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita. Ia mau kita menerima, mensyukurinya, dan hidup di dalamnya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah tanggapan atau respon kita? Mau menerimanya dan hidup dalam kasih Allah, atau mau tetapi setengah-setengah, atau tidak mau meski tahu kasih Allah? Mari kita refleksikan diri kita masing-masing untuk menjawabnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau menyelamatkan kami. Kami mau menerima kasih-Mu. Kami mau menerima Engkau, karya-Mu dalam hidup kami, dan kami mau belajar terus hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.